Satya Pramuka ada dua, ada Dwi Satya dan ada Tri Satya. Itu Dwi Satya nanti adalah untuk anak-anak atau adik-adik yang usianya antara 6 sampai 10 tahun. Tri Satya untuk adik-adik yang usianya di atas 10 tahun sampai berjenjang terus penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Itu adalah kode kehormatan adalah Tri Satya. Kemudian yang kedua adalah Dharma Pramuka. Dharma tersebut merupakan ketentuan moral. Kalau Satya merupakan janji. Itu. Dharma Pramuka juga ada dua. Untuk Dwi Dharma, untuk adik-adik yang usianya 6 sampai 10 tahun. Kemudian yang Dasa Dharma adalah untuk adik-adik yang sudah berpredikat berusia di atas 10 tahun. Yang merupakan ketentuan moral yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di sini Kak Anam akan punya satu lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama untuk memudahkan kita menghafalkan tentang Satya dan Dharma Pramuka. Jadi sekali lagi, kode kehormatan Pramuka ada dua macam. Yang pertama adalah Satya Pramuka. Itu merupakan janji dari setiap anggota gerakan Pramuka. Yang kedua adalah Dharma Pramuka, yang merupakan ketentuan moral untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari untuk setiap pramuka. Itu macam daripada kode kehormatan. Lanjut. Satya Pramuka itu adalah merupakan satu janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotanya. Jadi Satya Pramuka, baik itu Dwi Satya maupun Tri Satya itu akan diucapkan oleh calon anggota gerakan pramuka. Kalau adik-adik kemarin waktu masuk di Espero, kita tidak ada upacara untuk penerimaan calon anggota baru. Disitulah adik-adik mengucapkan janji pramuka. Itu. Jadi Tri Satya hanya diucapkan saat kita dilantik menjadi anggota gerakan pramuka. Otomatis setelah apa? Syarat-syarat keanggotaannya terpenuhi. Atau bisa juga Tri Satya atau Dwi Satya diucapkan saat kita upacara pelantikan. Adik-adik dari penggalang ramu dilantik ke penggalang rakit juga mengucapkan janji Tri Satya. Dari penggalang rakit ke penggalang terap juga janji lagi. Itu. Maka pada gerakan pramuka ada istilah upacara ulang janji. Setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Itu. Yang kedua, Satya Pramuka juga merupakan tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela. Itu, secara sukarela. Janjinya diucapkan secara sukarela, tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri juga secara sukarela. Tidak ada paksaan. Termasuk dalam agama, la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu. Untuk apa? Sebagai upaya menerapkan dan mengamalkan janjinya. Sebagai orang yang tidak munafik, kita tidak pernah akan mengingkari janji kita. Tri Satya merupakan janji seorang pramuka, harus kita pegang teguh.
Jangan sampai kita mengingkari janji pramuka. Yang ketiga, Trisatya Pramuka juga merupakan titik tolak untuk memasuki proses mendidik diri sendiri. Jadi pramuka pada prinsipnya adalah mendidik diri kita sendiri guna mengembangkan visi. Semua orang pasti punya visi, punya cita-cita. Itu untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan fisik atau sesosif, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Agar apa? Sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, Satya Pramuka merupakan titik tolak kita untuk memasuki proses mendidik diri pribadi kita sendiri untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kita, emosional kita, sosial, intelektual, dan fisik. Baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Itu. Yang keempat. Tuh. 3 tok, ternyata ada 3 arti daripada Satya Pramuka. Saya ulangi lagi. Yang pertama, janji yang diucapkan secara sukarela. Tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang ketiga, Satya Pramuka merupakan titik tolak untuk memasuki proses mendidik diri pribadi kita masing-masing. Sekarang dharma. Tadi kan kode kehormatan kita ada 2. Ada satya dan ada dharma. Itu. Apakah dharma pramuka itu? Alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Jadi dharma pramuka yang ada dwi dharma dan ada dasa dharma. Itu adalah merupakan alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur. Yang kedua, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik untuk menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, di mana ia hidup dan menjadi anggotanya. Jadi adik sekalian, dharma pramuka adalah merupakan upaya untuk memberi pengalaman praktis yang dapat mendorong peserta didik atau anggota pramuka untuk bisa menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Itu. Jadi kita tidak akan pernah meninggalkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Di mana seorang pramuka dia hidup dan menjadi anggota masyarakat. Ingat, kita adalah makhluk pribadi dan kita adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin untuk bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan masyarakat. Kita membutuhkan orang lain. Yang ketiga, dharma pramuka merupakan landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka bersifat demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, dan memiliki rasa gotong royong.
Tadi Kanam sampaikan bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita selalu hidup bersama lingkungan kita, hidup dengan masyarakat kita. Oleh karena itu, Dharma Pramuka merupakan landasan gerak dari gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. Itu agar seorang anggota gerakan pramuka bisa bersifat demokratis, ora kur menangi dewek, tidak hanya mencari benarnya sendiri, dia bisa saling menghormati, bisa memiliki rasa kebersamaan dan rasa gotong royong, tidak egois. Itu. Yang keempat, bahwa Dharma Pramuka merupakan kode etik organisasi dan satuan pramuka. Dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama, yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Jadi, Dharma Pramuka yang keempat, dia merupakan kode etik organisasi dan satuan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama, yang mengatur hak dan kewajiban anggota gerakan pramuka. Itu Dharma Pramuka. Kita lanjut. Kode kehormatan bagi seorang anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani, dan jasmani peserta didik. Jadi tadi di awal Kanam sudah menyampaikan bahwa kode kehormatan yang dua, baik Satya maupun Dharma Pramuka, itu disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani dari peserta didik. Mengingat pembagian golongan pramuka adalah usia, tingkatannya adalah usia. Yang 6 sampai 10 tahun itu adalah nih untuk siaga. Dwi Satya Siaga. Veronica Promise. Itu. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Itu Dwi Satya untuk pramuka yang usianya 6 sampai 10 tahun yang kita sebut sebagai pramuka siaga. Maka di awal karena janji, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Itu. Karena merupakan suatu janji, maka harus selalu kita tepati. Dulu adik-adik waktu masih berusia di bawah 10 tahun atau belum berulang tahun yang ke-11, adik-adik memiliki Dwi Satya Pramuka, Dwi Satya Siaga. Yang kedua, janji seorang siaga adalah setiap hari harus berbuat kebajikan. Setiap hari. Itu pastikan bahwa hidup kita detik ini lebih baik dibandingkan detik yang lalu. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari yang lalu. Tahun ini harus lebih baik jika dibandingkan tahun yang lalu. Itu baru kita termasuk ciri-ciri orang yang beruntung. Manakala kita setiap hari harus berbuat kebajikan. Itu Dwi Satya untuk pramuka yang usianya 6 sampai 10 tahun atau sering kita sebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, Dwi Dharma Siaga.
kode kehormatan yang kedua untuk pramuka siaga. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. Kita tahu bahwa kita tidak pernah lepas dari ayah bunda kita. Maka seorang siaga, seorang anggota pramuka itu harus berbakti kepada ayah ibundanya. Yang kedua, siaga harus berani dan tidak putus asa. Adik-adik ingat barangkali waktu adik-adik mengikuti pesta siaga, ada yang ke depan mengucapkan Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah bundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Itu. Lanjut sekarang untuk penggalang, untuk adik-adik semuanya. Itu. Namanya adalah Trisatya. Trisatya tidak hanya untuk pramuka yang usianya 10 sampai 15 tahun, tapi 10 tahun ke atas, dari tingkatan penggalang, penegak, pandega, maupun pramuka yang sudah menjadi pembina. Sama, karena dia adalah merupakan suatu janji, maka demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Kalian yang muslim, yang muslimah harus selalu menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh kepada Allah. Di samping kepada Tuhan, kita juga harus menjalankan kewajiban kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan negara yang aman, kita enak menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan. Dengan negara yang aman, kita enak untuk melakukan ibadah. Tenang. Coba bisa adik-adik bandingkan manakala negara kita kacau, tetangga kita yang sedang kacau, umat-umat Islam tidak bisa beribadah dengan tenang. Karena apa? Dihantui oleh kecemasan. Karena apa? Negara tidak dalam posisi yang aman. Dan kita sebagai warga negara harus mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi yang pertama adalah kewajiban terhadap Tuhan. Yang kedua, baru kewajiban terhadap negara. Itu. Jadi seorang pramuka, penggalang khususnya, anak-anakku, adik-adikku semuanya, demi kehormatan kalian, kalian harus menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Barangkali adik-adik yang beragama Islam masih ada yang tadi pagi belum sempat ibadah wajib, yaitu sholat subuh. Maka tolong, itu bisa akan lebih baik manakala Anda setelah selesai kegiatan Anda qodho, daripada tidak adik-adik laksanakan sama sekali. Karena apa? Itu adalah kewajiban kita. Yang butuh kita. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh kepada Allah. Maka demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Itu adalah janji yang pertama, satya yang pertama. Yang kedua, seorang pramuka penggalang harus berani menolong sesama hidup. Itu, menolong sesama hidup. Ingat, dalam pelajaran biologi, yang hidup tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Makanya seorang pramuka tidak
diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Maka menolong sesama hidup. Dan kita harus berani untuk mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kita sekarang di usia penggalang, kelak setelah kalian, adik-adik semuanya, masuk ke penegak, kemudian pandega, adik-adik sudah bisa untuk ikut serta membangun masyarakat. Maka di usia-usia penggalang, ayo belajar yang rajin, ibadah yang rajin, agar apa? Untuk kita bisa mempersiapkan diri kita untuk ikut serta membangun masyarakat. Dan janji yang ketiga adalah sebagai gerakan pramuka, kita akan menepati dasa dharma. Itu janji seorang pramuka yang usianya di atas 10 tahun atau penggalang. Terus sampai yang pembina. Janjinya adalah Trisatya. Itu dalam bahasa Inggrisnya sama saja. Sekarang Trisatya untuk penegak dan mandega. Tadi sudah Kak Anam sampaikan, ternyata sama. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Itu. Yang beda hanya yang kedua, yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kalau adik-adik yang masih tingkatan penggalang, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tapi manakala kita sudah berusia di atas 16 tahun, kita harus ikut serta membangun masyarakat. Itu bedanya antara Trisatya, penggalang, dengan penegak dan pandega. Hanya pada satya yang kedua. Kalau untuk penegak dan pandega, ikut serta membangun masyarakat. Tapi untuk kalian yang masih berusia di bawah 16 tahun adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Maka pesannya Kak Anam, belajar yang sungguh-sungguh. Itu. Lewat gerakan pramuka, kita akan diberikan skill, diberikan kemampuan untuk bisa mempersiapkan diri kita nantinya setelah usia kita cukup untuk ikut serta membangun masyarakat. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu di gugus depan SMP Negeri 2 Banjarnegara. Ya, lanjut adalah moral code atau dharma yang ada pada gerakan pramuka. Ya, tadi sudah dibacakan, sudah dihafalkan pada saat upacara pembukaan. Dasa dharma. Dasa adalah 10, dharma adalah ya dharma. Yang pertama, seorang pramuka adalah manusia yang harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu. Apapun agama kalian, kalau kalian sebagai anggota pramuka, adik-adik harus takwa kepada Tuhan. Kak Aris barangkali sudah pernah memberikan apa itu definisi takwa. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Mastatoktum, semampu kita, sebisa kita. Itu untuk kepada perintah. Tapi untuk larangan, mampu tidak mampu, kita harus meninggalkannya. Itu bedanya antara
larangan, dan perintah. Yang kedua, seorang pramuka adalah manusia yang cinta alam. Tadi Kak Anam sampaikan, kita harus bisa tidak merusak lingkungan, alam sekitar kita. Ada alam nabati, ada alam hayati, gitu. Dan harus kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, ini durasi waktunya, patriot yang sopan dan kesatria. Kita harus kesatria. Nanti Kanam di bawah, saya berikan contoh-contoh bagaimana pengamalan dasa dharmanya. Yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Tidak hanya mau menang sendiri, merasa benar sendiri, tidak mau patuh taat pada aturan-aturan yang ada di lingkungan, aturan yang ada di sekolah. Itu cermin dari seorang pramuka penggalang, harus patuh. Yang kelima adalah rela menolong dan tabah, tidak mudah putus asa. Yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lanjut. Nih, contoh beberapa, hanya beberapa pengamalan dasa dharma. Jadi dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjalankan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Anda berbuat baik, berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, menghormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, itu adalah merupakan cermin dari kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Tuhan Yang Maha Esa. Cukup Pak Anam berikan 2 contoh, masih banyak yang lain. Itu dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Misalnya, kita tidak pernah merusak lingkungan, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan yang tidak hidup. Sebagai seorang pramuka yang cinta alam dan kasih sayang sama manusia adalah tidak pernah membuang sampah sembarangan. Pasti kita akan membuang sampah pada tempatnya. Kita pasti akan menjaga kebersihan lingkungan kita. Di samping kebersihan diri kita masing-masing. Karena yakin dari adik-adik kelas 8, barangkali yang mengikuti kegiatan ini ada 1-2 anak yang belum membersihkan dirinya sendiri, alias belum mandi. Nah itu, artinya apa? Kalian tidak kasih sayang terhadap diri kalian sendiri. Contoh yang adalah tidak saling bermusuhan dengan teman. Dengan temannya sendiri bermusuhan, dengan temannya sendiri saling berebut. Artinya apa? Dalam diri kita tidak ada rasa kasih sayang. Dharma yang adalah patriot yang sopan dan kesatria. Sebagai seorang penggalang, kita harus bersikap sopan dan hormat kepada siapapun. Kata kuncinya ini karena berikan, kita wajib menghormati orang lain. Tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Jadi kita yang harus hormat kepada siapapun. Kita yang harus hormat kepada orang lain. Ibda binafsih. Ayo mulai dari
diri pribadi kita sendiri-sendiri untuk bisa hormat kepada orang lain. Kita harus hormat kepada orang lain, siapapun dia. Tapi orang lain tidak harus hormat kepada kita. Itu. Sebagai seorang patriot, kita harus sanggup mengakui kesalahan kita. Jangan hanya senangnya menang sendiri. Manakala kita salah, kita harus minta maaf. Kita harus mampu, sanggup untuk mengakui kesalahan kita. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Contohnya apa? Kita harus selalu taat pada aturan, pada norma yang berlaku. Manakala kita di sekolah, di situ ada aturannya, ada tata tertibnya, ada normanya, kita harus taat. Manakala kita sedang di tempat ibadah, di situ juga ada aturannya, ada normanya, kita juga harus taat, patuh pada aturan tersebut. Di masyarakat, di rumah, semua pasti ada aturannya. Dan sebagai seorang pramuka, kita harus selalu taat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Itu. Jadi harus mau mendengar manakala pendapat kita mau didengar oleh orang lain, ya kita sendiri harus bisa menghargai pendapat orang lain. Tadi ibda binafsi, mulailah dari diri kita sendiri. Karena berikutnya, rela menolong dan tabah. Kita harus bersikap simpati. Jangan bersikap yang tidak masa bodoh. Harus bisa bersikap simpati. Ringan tangan, mudah untuk menolong, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah untuk putus asa. Mohon K6 percepat, karena waktu durasinya sudah melebihi batas. Rajin, terampil, dan gembira. Tidak pemalas, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu. Pak Anam kebetulan mengajar IPA. Janjinya yang mana? Banyak. Gendeng lah. Matikan sama. Ya. Kita harus selalu berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, membudayakan. Saling sapa, salam, dan senyum. Ketemu dengan siapapun, ayo budayakan salam, sapa, senyum. Tadi ada salam pramuka, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Dan jangan bermuka cemberut, jangan bermuka masam. Itu. Maka harus senyum. Hemat, cermat, dan bersahaja. Jangan bersikap boros, teliti dalam segala hal. Disiplin, berani dan setia. Kita harus bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku, tadi sudah berulang kali K6 sampaikan. Berani untuk mawas diri, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa jadi, Mas. Ya. Itu beberapa contoh-contoh dari dharma yang sudah K6 sampaikan. Sekarang dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebagai seorang pramuka, kita tidak pernah untuk berkata bohong. Harus berakhlak mulia, tidak pernah mencari kambing hitam alasan. Manakala kita salah, minta maaf, perbaiki. Dan dharma yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita tidak bersifat munafik. Selalu berprasangka baik kepada orang lain. Tidak pernah berkata jorok. Selalu berbuat kebaikan. Ya, ini tujuan pramuka. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya Cinderella. Itu. La 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 la, li 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 li, yang seperti itu. Siapa tahu tujuan pramuka? Pramuka harus takwa pada Tuhan.
Cinta alam, kasih sayang sesama manusia, itu tujuan yang kedua. Siapa tahu tujuan ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Tujuan yang keempat, suka bermusyawarah. Yang kelima, harus tabah. Keenam, rajin, terampil, dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat, bersahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab. Siapa tahu tujuan terakhir, tujuan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. La 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 la, li 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 li, itulah regu kami. La 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 la, li 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 li, regu yang pemberani. Terus masih banyak, tapi karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan, sudah setengah 10, tugasnya ini, tugas mandiri. Buatlah video dengan durasi minimal 60 detik. Yang kedua untuk kelas 8 dan 9. Silakan adik-adik membuat video pengamalan dari salah satu Dharma Pramuka. Itu membuat video durasinya minimal, kalau kurang lebih lah 60 detik. Tadi Kak Anam sudah menyampaikan beberapa contoh perbuatan dari masing-masing Dharma Pramuka. Adik-adik bisa memilih di video dengan menggunakan seragam pramuka. Kalian video durasinya minimal 60 detik. Misal Anda adik-adik menolong orang tua, menyapu, membersihkan halaman, atau mencuci piring, atau sholat di video, atau tadarus di video. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis 11 Maret 2021. Lewatnya mana Kang? Lewatnya nanti koordinator pengumpul tugas Iya, kelas. nanti lewatnya koordinator penanggung jawab pengumpul tugas di tiap kelasnya, kelas 8 dan kelas 9. Demikian, mohon maaf karena waktunya melonjak jauh. Manakala ada benarnya, itulah Pramuka, Satya dan Dharma Pramuka. Tapi manakala ada sesuatu yang tidak tepat, itulah dari Kak Anam sendiri. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, jangan ditutup dulu ya. Ada sedikit informasi untuk kalian semuanya. Yang belum absen, sekali lagi untuk absen presensi dulu, mengisi presensi di daftar hadirnya ya, di chat ya, isi presensi. Jangan lupa besok masih ada kegiatan berikutnya.